Ada Lau-Lau. Qin Yichen mengambil tagihannya, tetapi hanya melihatnya sedikit. Lagi pula, kemampuan Liu Bo untuk menangani berbagai hal tidak diragukan lagi. Dan jumlah dan semajemuk ada dalam pikirannya. Dan dia tidak akan pernah salah. Tan. Qin memang jenius dari Tianzong. Pembukaan hari ini pasti akan membuat kamar dagang memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang. Bergema di seluruh dunia. Kekaguman di antara kata-kata Liu Bo bukan untuk memuji wajah Ni Yuntian, tetapi untuk melayani Qin Yichen secara menyeluruh. Sebagai seorang pengusaha, dia sudah lama tidak mengalami adegan panas seperti itu. Jadi kamar dagang Fei Lale membuat akun harian. Saya khawatir itu akan segera mengungguli pelelangan keluarga Ninya. Selain itu, inilah alasan mengapa senyawa dan tidak banyak tersedia. Jika ada obat dan yang cukup, pemandangannya akan sulit dibayangkan. Setelah Qin Yichen menyisihkan pendapatan dari Xianjing, saya ingin mengundang Ni Yuntian dan yang lainnya untuk makan dan minum, dan untuk menyelamatkan Anda. Tetapi keluarga Ni, yang memiliki karir besar, sudah siap. Di meja anggur, di antara dua orang yang mendentingkan gelas, Ni Yuntian tertawa dan berkata, "Saudaraku Qin, apa rencanamu untuk langkah selanjutnya? Pergi dan diskusikan kerjasama dengan Immortal Sect sekarang." Bahkan Ni Yuntian menduga bahwa Sekte Abadi mungkin meminta Qin Yichen untuk memesannya. Qin Yichen berpikir sejenak, tentu saja saya membuka bisnis Sekte Abadi. Tetapi sekarang saya tidak memiliki banyak senyawa dan tunggu temanku mengirimkannya. Lagi pula, Qin Yichen juga berkata, adapun masa depan, kecuali Sekte Abadi Yuan Surgawi, jika Anda menjualnya ke dunia luar, pilih lelang, dan Anda dapat bekerja sama dengan bisnis keluarga Anda. Begitu ucapan ini keluar, Ni Yuntian dan Liu Bo dan yang lainnya langsung bersukacita. Ada senyawa final dan, jadi pelelangan keluarga Ninya secara alami mengikuti. Meskipun bisnis dan popularitas keluarga Ni sendiri tidak buruk, itu pasti merupakan hal yang baik untuk bekerja sama dengan kamar dagang Fei Lo, dan bahkan dapat mengalahkan pasukan penatua lainnya dalam satu gerakan. Setelah beristirahat, Qin Yichen kembali ke mansion, mengeluarkan token, dan menghubungi Zhang Wuyuan. Dia tidak melupakan tugas utamanya sejak keluar begitu lama. Ditanamkan dengan kekuatan abadi, bayangan ilusi dari ketiadaan pertempuran muncul, dan Qin Yichen pertama kali memberikan hadiah, telah melihat yang mulia. Zhang Wuyuan menundukkan kepalanya. Tetapi ada beberapa kecemasan di antara ekspresi. Tetapi di depan Qin Yichen, dia masih tersenyum. Bagaimana? Apakah Anda sudah membangun pijakan di sana? Qin Yichen tertawa. Bukannya ingin melaporkan. Tetapi pertama-tama bertanya. Yang mulia, bagaimana situasi dalam perang Korea Utara? Begitu kata ini keluar, wajah Zhang Wuyuan menjadi gelap, dan senyumnya pahit, beberapa tidak optimis. Setelah Anda pergi, klan telah melancarkan serangan. Dan para jenderal di beberapa perbatasan menderita banyak kerugian. Cahaya murid Qin Yichen bergetar. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa Jizu tidak terluka, dan serangan balik akan sangat kejam. Tetapi dia tidak ingin datang begitu cepat. Untungnya, saya membiarkan Lei Lao mengirim mereka ke perbatasan untuk menjaga kota terlebih dahulu. Jadi saya memulihkan beberapa kerugian. Kerugian yang dikatakan Zhang Wuyuan secara alami adalah kehidupan pembangkit tenaga listrik di utara. Qin Yichen hanya menghela nafas lega. Tetapi dia mendengar pertempuran itu dan berkata, namun, beberapa alam besar hampir jatuh, dan bahkan kuil Wushuang telah mengalami trauma. Sekarang dapat dipastikan bahwa jumlah elang-elang berdarah setidaknya 2 kali lipat dari kuil Wushuang. Begitu kata ini keluar, Qin Yichen terkejut, dan diam-diam pikiran suku itu benar-benar menakutkan. Tahukah Anda, dalam pertempuran Bei Hongyu, dia dan Lei Gongming dan yang lainnya, tetapi membunuh 7 pembangkit tenaga istana Hades darah, ditambah kisi-kisi, yaitu 8. Itu sudah lebih dari setengah kuil Wushuang. Begitulah. Setidaknya ada 30 pembangkit tenaga listrik di Blood Hades. Dan ini, meskipun merupakan kemarahan komunitas, diperkirakan belum semua anggota diberangkatkan. Ekspresi Qin Yichen rumit. Untuk sementara, dia tidak tahu harus berkata apa, tetapi dia tertawa tanpa perlawanan. Yah, jangan katakan itu, kamu harus membawa kabar baik, kan? Qin Yichen mengatupkan bibirnya. Untungnya, ini memalukan. Baru hari ini, Junior membuka kamar dagang baru di benua asal surgawi. Senyawa dan terjual habis. Dan tetua agung Sekte Surgawi Yuan Immortal bersorak. Begitu ucapan ini keluar, hanya sedikit kegembiraan yang terungkap di antara mata pertempuran, yang merupakan satu-satunya kabar baik yang dia dengar akhir-akhir ini. Pertarungan tanpa bobot penatua Sekte Abadi Yuan Surgawi sangat jelas, yaitu sejajar dengannya atau bahkan lebih tinggi. Tentu saja, saya tahu bahwa kidan menakjubkan yang telah Anda teliti dicari kemanapun Anda pergi. Namun, apa yang membuat pertempuran menjadi tidak mungkin adalah bahwa setelah memuji dirinya sendiri, Qin Yichen berkata, tidak hanya tetua agung, tetapi juga senior dari Sekte Abadi, senior. Diundang untuk secara pribadi mencicipi senyawa dan dari junior dan memberikan pengakuan. Begitu ucapan ini keluar, dia terkejut di akhir pertempuran. Dia sangat jelas tentang keberadaan Huang Furui.
Dia sangat jelas. Juga, senior Huang Fu berjanji pada junior untuk memberikan petunjuk kedua. Mendesis, Zhan Wuyuan menarik napas dalam-dalam. Bimbingan alchemy Dao. Itu adalah peluang besar bagi Pillmaster yang tak terhitung jumlahnya. Dia tahu bahwa Qin Yichen tidak akan mengecewakannya, tetapi tidak menyangka itu akan sangat menyenangkan. Qin Yichen sudah berapa lama ke benua asal surgawi? Bisakah Anda bertemu alchemy Dao? Karena yang disebut serigala makan daging sejauh 1000 mil, Wu Yuan dapat dianggap menemukan bahwa perilaku anak laki-laki ini dapat jauh melebihi harapannya sendiri setiap saat. Setelah setengah berteriak, sangat menyenangkan melihat pertempuran tanpa akhir. Yi Chen, bisa mengunjungi Kaisar Abadi Guru adalah kesempatan langka, harus menangkapnya dengan baik. Qin Yi Chen sedikit mengangguk, dan dia juga menantikan untuk melihat Huang Fuyu secara resmi. Pada saat ini, dia tidak memiliki kata lain. Apa hubunganmu dengan keluarga Ni sekarang? Qin Yi Chen memikirkannya, tidak buruk. Yang Mulia melihat junior sebagai teman. Beberapa hari yang lalu, kami pergi ke Lingdao untuk uji coba. Memikirkan hal ini, Qin Yi Chen berkata lagi, saya bergabung dengan Yang Mulia dan memenangkan buah fusi raksasa. Ups. Begitu kata ini keluar, pertempuran itu kembali menakutkan. Buah bingung raksasa. Ada buah peri ajaib untuk esensi darah. Panen anak ini terlalu besar. Anda tahu bahwa untuk Xian Wuyuan, harta karun tertinggi mungkin datang dengan keberuntungan, tetapi tidak dengan mencarinya. Namun, Zhan Wuyuan segera tidak terkejut, tetapi khawatir karena dia tahu bahwa Xiang Wo tidak mudah direbut. Pemuda di depannya takut dia telah mengalami bahaya berbahaya yang tidak diketahui orang luar. Sama seperti kamu bisa bergaul dengan Ni Yuntian, ingatlah untuk menyapa Ni Old Patriarch untukku. Qin Yi Chen sedikit mengangguk, tetapi kepalanya digigit seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, dan kemudian dia berkata, Yang Mulia, saya memiliki buah darah raksasa di sini. Yang seharusnya sangat berguna bagi Anda. Apa? Tanda seru. Zhan Wuyuan tercengang. Harta karun tertinggi ini. Saya khawatir anak laki-laki Anda yang berjuang keras untuk itu. Bagaimana Kaisar memenangkan cinta? Zhan Wuyuan awalnya berpikir bahwa bahkan jika darah raksasa diperoleh, itu akan dikaitkan dengan Ni Yuntian atau diserahkan ke Sekte Abadi Yuan Surgawi. Tapi ketika ucapan ini membuatnya sangat terkejut, Qin Yi Chen mendapatkannya. Tanda seru. Tanda seru. Namun, dia menolak di tempat. Meskipun, di lubuk hatinya, Zhan Wuyuan juga sangat menginginkan darah raksasa. Tetapi bagaimana dia bisa mendapatkan kerja keras Qin Yi Chen sebagai balasannya? Namun, Qin Yi Chen menjelaskan, Yang Mulia, setelah mendengarkan saya, Junior mendapat 2 gumpalan darah raksasa, dan sejak saya bertemu Yang Mulia, saya telah merawat Junior.